Sampurasun warga santuy kumaha damang. Kembali lagi bersama saya si Agus the King of Delelendean yang akan melanjutkan alur cerita film Big Mouth yang semakin seru dan semakin bikin kalian semua larut di dalam alur cerita filmnya. Buat yang belum menonton episode sebelumnya, link bisa dilihat di deskripsi ya. Tanpa banyak ngababaung, babibu, cat, ceret, cerot. Yuk langsung simak saja intronya Bang Poang. Jahitan popoean, antep pegan weger rohan. Sediakanlah kembang 7 rupa ejeng menyan, plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginang, sanguan, dan semat banyak sikan. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Chang Ho kemudian dikeluarkan dari selnya dan dikawal menuju ruang tahanan VIP yang didukung oleh semua para tahanan demi kemenangannya. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan wali kota yang datang menghampirinya untuk mengatakan bahwa daftar yang ia miliki adalah palsu. Namun sayangnya kepala sipir tidak mengizinkan siapapun untuk berbicara dengan Chang Ho. 우리 둘이 얘기 좀 할게. 안에서 다들 기다리고 계셨어요. 잠깐입니다. 안 됩니다. 죄송합니다. 제 입장도 이해해 주십시오. 들어가. Mereka masing-masing pun mulai menuliskan daftar nama klien VIP Big Mouth. Terlihat wali kota sangat gugup dan para tahanan VIP yang merasa di atas awan karena yakin akan kemenangannya. Tapi ternyata 마지막이 홍석환, 오창수, 추수연, 박가람. 외국인이네요. 루카스 마틴. ya, si Chang Ho dapat dengan benar menyebutkan nama-nama klien VIP tersebut. Lalu dari manakah Chang Ho dapat mengetahui daftar nama klien VIP tersebut? Ikuti terus ceritanya dan inilah si Big Mouth. Para tahanan yang mendengar kabar kemenangan Big Mouth pun bersorak gembira. Sementara ketiga tahanan VIP, wali kota dan Ji-hun terkejut menerima kenyataan bahwa Chang Ho benar-benar membuktikan bahwa dirinya adalah Big Mouth yang sesungguhnya. Setelah Chang Ho diakui sebagai Big Mouth, Ji-hun kembali menagih uang investasi Lala Capital. Di situ Chang Ho kembali mengelak bahwa bukan ia yang mengambilnya dan meminta agar Ji-hun membuktikannya. 진도 나가기 전에 내가 세배 갔다는 증거부터 가져와봐. Namun tak disangka ternyata Ji-hun sudah mempersiapkannya. Ia telah menangkap seseorang bernama Peter Hong yang mengelola dana tersebut. 잡혔거든. 어젯밤에 피터 그 자식 잡혔어? 그걸 미친 얘기. Di ruang interogasi, Peter Hong yang sempat menghilang saat polisi memasukkannya ke dalam daftar DPO, diketahui ia pun sempat menghubungi jaksa dan mengatakan bahwa Big Mouth lah yang mengambil semuanya. Di mana diketahui Peter Hong sendiri merupakan seorang pemain saham yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya. 인생 쪽내려고 하던 참이었는데 처음엔 5억을 보내왔는데 그 사람이 시키는 대로 하니까 진짜 2주 만에 30억이 되더라고요. 제가 관리하던 돈이 싹 빅마우스한테 넘어가 있더라고요. Saat detik-detik terakhir, seseorang kemudian menyelamatkan hidupnya dengan memberikan beberapa daftar saham yang akan segera naik dan tentu saja akan merubah hidupnya. Sampai suatu saat ia sadar telah kehilangan semua aset miliknya. Ia juga mengaku pernah bertemu sekali dengan Big Mouth, namun ia hanya dapat mendengar suaranya dan tidak bisa melihat rarainya.
Lalu jaksa memperlihatkan foto Cheng Ho dan meminta Peter Hong untuk membuatkan kesaksian palsu bahwa Big Boss yang ia lihat adalah Park Chang Ho. Namun Peter Hong masih ragu dengan keputusannya karena ia takut Big Boss akan membalasnya. 이게 누굽니까? 그날 밤 차에 있던 사람. 저더러 거짓증언을 하라는 겁니까? 거짓은 무슨 거짓? Tak lama kemudian, Cheng Ho tiba di ruang interogasi. Peter Hong pun diminta untuk mengidentifikasi Big Boss. Dengan ragu-ragu Peter Hong menatap Cheng Ho dan tiba-tiba sekali lagi Chang Ho membuktikan dirinya bahwa ia benar-benar adalah Big Boss. Peter Hong yang akan menjadi saksi untuk memberatkan hukuman Big Boss telah tewas diracuni. Ji Hoon dan wali kota yang menyaksikan kejadian itu menjadi tak habis pikir dengan cara Big Boss melakukan ini semua. 이게 말이 돼? 아니 어떻게 검찰청 한복판에서 Sementara itu, Miho yang baru saja selesai bertugas di rumah sakit kemudian bertemu dengan salah seorang wali pasien yang kebetulan adalah seorang desainer perhiasan. Diketahui, dulu ia pernah dimintai tolong oleh Profesor Seo untuk membuatkan sebuah perhiasan yang bisa menyimpan memory card di dalamnya. Saat itu, ia sedang berdiri di depan televisi memperhatikan wawancara para petinggi rumah sakit, di mana ia sepertinya memperhatikan kalung yang dikenakan oleh salah seorang petinggi rumah sakit tersebut. Saat Miho menghampiri dan menyapanya, wali itu pergi begitu saja sambil mencoba untuk menghubungi seseorang. Tak lama kemudian Miho dihubungi Ji Hoon agar ia menemui di sebuah kafe. Di situ ia diminta untuk menyerahkan makalah Profesor Seo. Ji Hoon di situ juga menegaskan bahwa Chang Ho adalah Big Boss karena ia dapat dengan mudah menyebutkan daftar nama klien VIP dengan mudah. Tapi di situ Miho tak terpancing karena ia yakin pada Chang Ho dan kemudian pergi begitu saja. 박창호 입에서 빅마우스만 알고 있는 마약 거래자 이름들이 나왔어요. 당신 남편이 진짜 빅마우스라고. Sementara itu wali kota yang menguping pembicaraan mereka di ruang sebelah kemudian dihubungi oleh Miho yang mengabarkan bahwa ia baru saja bertemu dengan Ji Hoon yang telah mengakui Cheng Ho sebagai Big Boss. Di situ Miho berterima kasih kepada wali kota yang telah memberikan daftar VIP tersebut kepada Chang Ho, yang dimana Miho sebenarnya tidak mengetahui bahwa daftar yang wali kota berikan adalah fake, palsu, pakai. 저 고미호예요. 말씀. 저 방금 공지훈 만났어요. 창호 씨를 진짜 빅마우스로 믿고 있어요. 시장님이 주신 명단 덕분에 어쨌든 고비는 잘 넘긴 것 같아요. 고맙습니다. Di lain tempat, Sunte dan ayah mertua sedang berdiskusi menyelidiki Profesor Seo. Mereka menemukan bahwa Profesor Seo sering memancing di tempat yang sama. Dari beberapa foto yang mereka miliki, mereka menduga ada seseorang yang memfoto Profesor Seo saat sedang memancing. Dan seseorang itu kemungkinan adalah orang terdekat dan merupakan orang yang diserahkan makalah oleh Profesor Seo. Mereka pun kemudian menyelidiki ke tempat mancing tersebut. Mereka mulai bertanya tentang Profesor Seo dengan menunjukkan foto Profesor Seo ke penjaga di sana. Diketahui ternyata Profesor Seo datang ke sana bersama AWW dan mereka bukannya memancing melainkan sibuk bermesraan di sana. 이 사람 본 적 있어요? 예, 한 달에 두세 번은 꼭 낚시하러 왔어요. 아무튼 둘이 같이 오면 낚시는 안 하고 늘 그냥 연애질만 하고 갔어요. Di penjara, Jerry tampak sibuk membagikan hadiah taruhan. Tak diduga ternyata sang ketua geng Chun Sik juga bertaruh untuk Big Boss. Di situ Chun Sik sempat berkata bahwa ia berjudi berdasarkan insting dan bukan karena hubungan antar manusia. Begitu juga dengan Chang Ho yang juga mendapatkan uang atas kemenangannya. Di hadapan kepala sipir, tahanan tersangka pembunuhan menyerahkan uangnya kemudian pergi. Dengan uang itu kemudian Chang Ho memberikan pesanan kepada kepala sipir dan membayarnya agar Chang Ho juga bisa menjadi tahanan VIP, sekaligus meminta agar kepala sipir mengadakan pesta untuk seluruh penjara untuk merayakan kemenangan Big Boss. VIP 해도 되지? 쟤네들처럼. 돈은 언제나 옳지. 그리고 이걸로는 교도소 전체 회식. 오케이?
Sampai di ruang kantin penjara, Chang Ho disebut namanya dan disambut serta digotong layaknya seorang pemenang. Sementara itu, ketiga tahanan tersangka pembunuhan terlihat panik. Terlebih lagi, persidangan yang sebentar lagi akan mereka hadapi. Tak lama kemudian Chang Ho datang dan meminta ketiga tersangka pembunuhan tersebut untuk mengakui perbuatannya di persidangan nanti. Jika tidak, maka mereka akan mati di penjara ini dengan alasan yang tak jelas. Sampai-sampai salah satu dari ketiga tersangka itu yang mendengar ucapan Chang Ho memuntahkan minumannya. 짧게 얘기할게. 저 공판 얼마 안 남았지? 법정에서 자백해. 안 그러면 니들 다 죽어. 이 안에서 위문사로. Saat keluar, Chang Ho mendeklarasikan dirinya di hadapan para pengikut bahwa ia akan mengikuti rencana Big Boss namun melakukannya dengan caranya. Lalu Chang Ho menjalankan aksinya. Ia mulai menakut-nakuti satu persatu dari ketiga tahanan VIP tersangka pembunuhan, di mana kini mereka mulai ketakutan terhadap Chang Ho. Sementara itu, di penjara VIP, ketiga tersangka pembunuhan Profesor Seo meminta bantuan Ji-hoon untuk segera mengeluarkan mereka karena mereka sudah sangat ketakutan. Kemudian Chang Ho dikunjungi oleh wali kota. Di situ ia bertanya tentang apa sebenarnya rencana Big Boss sampai ia harus terlibat. Wali kota juga sempat mengungkit perihal Chang Ho yang tidak merasa kasihan terhadap Miho istrinya. Namun di situ Chang Ho menjawab dengan tegas bahwa istrinya adalah urusannya dan wali kota jangan ikut campur dalam urusannya. 당신 누구야? 어디서부터 거짓이고 어디까지가 계획이야? 무슨 속셈으로 어디까지 갈 건데 이유가 대체 뭐야? 진흙탕 속에 날 끌어들인 이유가 뭡니까? 진흙탕에 끌어들인 건 내가 아니라 시장님인데. 지들이 맹수인 줄 알고 달려드는 놈들 내가 다 물어 죽이려고. Di sini jelas sekali terlihat perubahan Chang Ho yang kini tampak lebih percaya diri dan sangat mengintimidasi. Tanpa menjawab satu pertanyaan pun, Chang Ho pun pergi. Saat Ji-hoon keluar, Chang Ho sudah menunggunya. Di situ ia bertanya alasan Ji-hoon menemui istrinya. 너 우리 와이프 만났었니? 만나서 무슨 얘기했어? Ji-hoon berkata bahwa ia mengatakan sesuatu yang tak menyenangkan karena tingkah istrinya sangat menyebalkan. Ji-hoon pun menegaskan bahwa Chang Ho boleh menjadi raja di penjara. Namun, dunia luar merupakan kekuasaannya. Maka berhentilah mengganggu teman-temannya demi keselamatan istrimu. Tak lama kemudian Ji-hoon menerima sebuah panggilan dari istrinya, di mana istrinya menerima kiriman bunga yang mana bunga tersebut merupakan kiriman dari Chang Ho. 왜? 당신이 꽃 보냈어? 뭔 소리야? 자기 이름으로 왔던데? 재수없게 뭐 이런 꽃을 보냈어? 국화꽃, 그것도 흰색. 이거 장례식장에 보낼 거 나한테 잘못 보낸 거지? Di mana ia menegaskan pada Ji-hoon agar melakukan pertarungan ini tanpa melibatkan orang lain. 내가 세상에서 제일 끔찍한 선물 보내줄게. Ketika malam tiba, Miho saat itu sedang bertugas malam melihat seniornya sedang mengambil sampel darah dari bangsal kanker 7. Karena penasaran, ia pun menyelidikinya. Miho terus mengikuti seniornya tersebut sampai ke sebuah gedung persediaan. Tapi sayangnya ia kehilangan jejak dan aksinya harus ketahuan oleh direktur rumah sakit dan seorang petugas keamanan. 나오세요, 구미호 선생. Ternyata ada pintu rahasia di ruangan itu yang tidak Miho tahu. Dia menyadari ada sesuatu yang terjadi di balik pintu itu karena Jo-hye menyebut untuk tidak masuk ke dalam. Chang Ho kemudian bertemu dengan Chung Sik. Chang Ho berencana untuk berinvestasi padanya. Namun Chung Sik yang tidak mempercayainya karena ia yakin bahwa Chang Ho akan membusuk di penjara pun meremehkannya. Tetapi Chang Ho bertaruh bahwa ia akan lebih dulu keluar daripada ketiga tersangka pembunuhan VIP tersebut. 지금 사업 얘기하러 온 건데 양 회장님한테 투자 좀 해볼까 해서. 그 최소한 무기징역 아니냐? 저랑 내기하실래요? 우리 둘 중에 누가 여기서 먼저 나가는지.
Kemudian salah satu ketiga tersangka pembunuhan bernama Jeho ditangkap oleh anak buah Chung Sik dan diserahkan kepada Chang Ho di ruangan di mana Chang Ho pernah digantung. Melihat tali gantungan di atasnya, Jeho memohon ampun dari Chang Ho. Namun Chang Ho meminta agar Jeho mengakui perbuatannya di persidangan nanti. Sebab Chang Ho melihat rekaman black box tersebut dan Jeho hanya mengemudi. Namun karena Jeho hanya diam saja, tiba-tiba 얘 걸자. Jeho pun tersadar dan dia setuju untuk mengakui perbuatannya. Di lain tempat, Miho bersama Sun Tae serta ayahnya sedang membahas makalah Profesor Seo di sebuah restoran. Tiba-tiba wali kota menghubungi Miho dan memintanya untuk bertemu. Dan di pertemuan itu ia mengatakan bahwa ia telah memberikan daftar nama palsu kepada Chang Ho. Tetapi Chang Ho tahu nama asli dari daftar VIP tersebut, di mana hal tersebut membuktikan bahwa Chang Ho adalah Big Mouse. 내가 준 그 명단 가짜였어요. 빅마우스만 알고 있는 진짜 마약쟁이 이름을 박창호는 정확히 알고 있었습니다. 박창호가 빅마우스예요. Mendengar itu, Miho seakan tak percaya. Ia menghentikan ucapan wali kota dan mempercayai suaminya. Namun Doha kembali berkata bahwa Chang Ho mengakuinya dan melarangnya untuk memberitahumu. Tak kuasa mendengar hal itu, Miho pun pergi meninggalkan wali kota. Dan dalam perjalanan, ayahnya menghubunginya dan memberitahukan bahwa Chang Ho telah melunasi semua hutangnya lebih dari 100 juta won secara tunai. Mendengar itu, Miho pun hanya bisa cerik menangis. Namun benarkah Chang Ho adalah Big Mouse yang asli? Saksikan kelanjutan kisah Chang Ho di drakor Big Mouth episode 6. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tetap selalu bersyukur dan selalu bahagia, sehat-sehat semuanya. Jauhi omongan deket kempi duitun. Muah, dadah, wassalam, sakitu elah.